Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Baitul Hikmah. Masih asing ya sama muka saya? Karena tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus berkenalan dulu. Nama saya Hawa Fatin Fauta Hamid, sebagai presenter baru di podcast SMK Baitul Hikmah. Nah, kita ada tamu baru nih. Namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Zahra Nufadila dari kelas 11B DKV. Oh, kelas 11 ya, Kak? Iya. Lagi masa PKL, Kak? Iya. Kan sudah kelas 11 ya? Kira-kira udah jalan berapa bulan nih, Kak? Kurang lebihnya itu 1 bulan setengah. Satu bulan setengah masih ya? Berarti masih baru-baru ini. Iya. Oke. Kira-kira kakaknya ini kenapa sih kok ambil jurusan DKV? Soalnya kan saya itu kan dari SD itu emang hobinya menggambar. Ya contohnya menggambar anime gitu. Lalu saya pas lulus SMP itu saya cari tuh kan jurusan. Oh, ini ada jurusan DKV, ya udah ini kayaknya cocok sama saya yang suka gambar kan saya ya. Ya udah saya masuk DKV gitu. Oh, berarti lebih minat di DKV-nya ya, Kak? Iya. Ya. Terus kakaknya nih mata pelajaran nih sukanya yang apa gitu, misal bagian DKV khususnya jurusan. Jurusannya. Kalau saya itu emang sukanya itu di mata kejuruannya kayak ngedesain gitu. Oh, kalau ngedesain sama fotografi lebih suka apa nih, Kak? Ngedesain. Karena emang hobinya menggambar dari awal ya. Iya. Gimana, Kak, pengalaman yang menurut kakaknya paling mengesankan selama kelas 1 mungkin, kelas 10? Kalau mengesankan itu banyak sih. Contohnya satu, saya tuh sama guru-guru itu diajari kayak mendesain itu gimana gitu, kayak apa editing foto gitu. Semua termasuk prinsip-prinsip ya? Iya. Kan prinsip-prinsip cara desain grafis kan juga diajarin itu. Iya, banyak banget yang dipelajari gitu. Kira-kira nih, Pak, kalau DKV bisa nggak sih, Pak, pakai komputer gitu? Kalau masalah DKV rata-rata kadang banyak betul dok. Banyak kadang anak-anak itu takut masuk ke DKV karena takut katanya nggak bisa komputer. Iya. Karena takut harus punya laptop. Iya. Dengar seperti itu, benar ya? Banyak. Benar kan? Nah, sekali. ternyata kalau kita tahu di SMK Baitul Hikmah ini, kita akan mengajari dari awal, dari nol, gimana sih cara menghidupkan komputer sampai mematikan dan cara menggunakan aplikasi. Iya. Jadi bahasanya kita akan diajarkan hardware, software, dan brainware. Karena kita akan menjadi brainware-nya di sini. Iya. Nah, kita akan gimana sih hardware itu sih, gimana sih software, gimana kita mengaplikasikan atau menggunakannya. Nah, karena kita akan jadi user. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah takut. Karena di SMK akan diajarin dari nol. Dan meskipun tidak punya laptop, insya Allah lab di SMK sudah memadai dan lengkap. Berarti tidak harus punya laptop gitu ya, Pak? Tidak harus, betul. Jadi seperti itu. Mungkin bisa tanya langsung ke Mbak Zahra karena sudah kelas 2 nih, Dok. Iya. Kira-kira Mbak Zahra kelas 2-nya nih repot nggak sih, Mbak, ujiannya? Gak repot sama sekali kok. Karena sudah menguasai mungkin ya. Iya. Dan asik lagi, Mbak. Pelajaran aslinya itu asik kalau di jurusan, apalagi kejuruan ya. Aslinya asik karena kita tuh banyak praktek. Jadi banyak praktek, mungkin teorinya mungkin sekitaran 30%. Praktek kita bisa 70%. Karena untuk memberikan hard skill-nya kepada anak-anak. Iya, kalau kita suka ya kita gampang mempelajarinya gitu. Iya. Mungkin masalah ini lagi mungkin ya, Pak, masalah PKL. Karena Mbak Zahra di sini milihnya di SMK. Nah, kita di PKL khususnya di jurusan desain komunikasi visual ada insya Allah 11-12 tempat untuk ditempati anak-anak putra-putri SMK Baitul Hikmah. Di Jember dulu ya, Pak? Mungkin saya sebutkan yang di Jember atau enggak saya kelompokkan saja, Pak. Kelompoknya ada 3, Pak. Ada advertising, ada broadcast, dan ada peripheral.
Nah, mungkin pernah dengar atau tidak, Mbak khususnya Mbak Hawa? Kalau saya masih asing, Pak. Asing ya, masih satu ya. Iya. Mungkin biar nanti bisa teman-teman juga tahu. Iya. Advertising ini, Mbak, itu adalah bergerak di bidang percetakan. Mau percetakan, stiker semua itu namanya advertising. Termasuk baliho, banner itu kelompok advertising. Di Jember ini paling banyak anak-anak milih seperti ini, Mbak. Jadi banyak sampai ke Jember Selatan, khususnya sampai ke Ambulu. Iya. Jadi mungkin Mbak Zahra juga tahu lah, Mbak. Kalau yang broadcasting atau dunia jurnalis itu ada 2 tempat, yaitu JTV Jember dan FTV Jember atau namanya Fans Jember, Fans TV Jember. Nah, ini yang khusus di dunia pertelevisian atau dunia penyiaran ya, Pak. Iya. Untuk yang ketiga, Pak, itu adalah dunia periferal atau servis komputer. Kita dulu pernah di Tiarakom, Datacom, dan sekarang IT Smart. IT Smart pernah ke sana? Enggak pernah sih saya pribadi belum. Jadi mungkin bisa nanti tanya ke kakak-kakak yang sudah mengalami dan BKL di sana. Oh iya. Nah, ini masalah BKL ya, Pak. Okay. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin? Ini Mbak Zahra, kenapa kok milih sekolah sih, Mbak, BKL-nya? Nah, saya kan itu lebih milih mengabdi di sekolah gitu. Jadi saya milih PKL di sekolahan gitu. Betul, Pak. Karena di sekolah juga akan oleh mentor-mentornya langsung sama guru-guru. Jadi langsung sama guru produktifnya langsung. Nah, jadi seperti itu kalau di sekolah. Kira-kira kegiatan apa sih, Kak, yang dilakukan? Banyak banget di sini. Betul. Semisal fotografi, lalu kayak ngedesain, banyak banget pokoknya. Kayak fotoin kegiatan belajar mengajar gitu. Iya, misal itu. Kalau ngedesainnya? Kalau desainnya mungkin bisa dijelaskan karena di sekolah juga punya UP atau bahasanya unit produksi. Unit produksinya itu ada di rumah saya. Oh iya. Di rumah saya dan saya sendiri yang mengajar. Iya. Benar ya, Zara? Iya, benar. Mungkin bisa dijelaskan di tempat saya, Zara? Kan kamu sendiri yang bisa jelasin. Kalau dari segi sana itu ya kayak saya tuh dipelajari kayak apa ya, ngedit di Adobe Photoshop tuh kayak gimana, lalu mendesain, cetak foto, undangan, buat bikin undangan ya, kemarin. bikin undangan kemarin. Nikahan, ya? Iya. Berarti di rumah Pak Antoni ada percetakan juga, Pak? Ada. Oh iya. Untuk memfasilitasi. Iya. Bisnis pribadi juga. Betul, Iya, benar banget. Buka produk. betul. Terus Mbak Zara, pengalaman apa sih yang didapat selama PKL di sekolah ini? Pengalaman banyak banget sih. Saya tuh lebih kayak apa ya, lebih tahu cara ngedesain tuh gimana, lalu kayak rincian apa ya, di kayak mendesain gitu, pokoknya banyak banget di sini. Termasuk juga di tata usaha. Ya. Iya, betul. Jadi dia membantu di bagian administrasi loh, Pak. Di sekolah. Jadi dia administrasi juga diajarin seperti Excel, Word ya. Jadi akan diajarin semua yang ada di SMK. Jadi seperti itu. Dan DKV kalau menurut saya unik loh. Kenapa saya bilang unik? Sebelum DKV tahu mungkin jurusan apa, Pak? Saya dulu kenalnya nih di SMK Baitul Hikmah ini ada 2 jurusan, Betul, pemasaran sama multimedia. Betul. Pas saya nyampe sini kaget loh, mana multimedianya gitu. Hilang ya? Iya. Bukan hilang Ternyata ya? ganti sekarang. Jadi mengganti, Pak. Jadi diganti karena apa? Ada tahu alasannya karena ganti apa alasannya? Tahu. Apa karena saya karena jadi kajurnya? Apa can saya? Apa kata saya? Karena kita sudah kurikulum merdeka atau maksudnya kurmer. Iya. Nah, sekarang kalau dulu masih kurikulum K13 Pak. Jadi dulu waktu K13 masih multimedia. Karena sudah kurikulumnya merdeka, jadi berubah menjadi desain komunikasi visual atau DKV. Oh iya Pak. Jadi seperti itu. Apakah sama atau beda, Pak, antara multimedia dengan DKV menurutnya Mbak Zahra dengan Mbak Hawa?
Sepertinya kalau menurut saya sama, Pak. Sama. Betul, sama, hanya merubah cover. Ya. Nah, kalau bahasanya itu kita itu punya apa ya, mengubah covernya biar lebih bagus lagi, atau bahasanya kita punya kaset tapi covernya rusak, kita belikan plastik lagi, Pak. Jadi tetapi ada tambahan di sini, Pak. Di desain komunikasi Apa tuh, Pak, virtual itu kira-kira? ternyata saya mempelajari tambahannya itu banyak. Seperti kita lebih mengutamakan cara memahami desain, cara mengerti desain, cara desain itu biar berirama, ada tekanannya, ada tipografinya, dan juga ada unsur keseimbangan. Nah, inilah yang ada di DKV. Ternyata DKV itu menuntut kita lebih condong lebih ke seni. Jadi anak itu biar seninya muncul. Awal pertama anak-anak mungkin nggak punya bakat, karena harus minat dulu. Kalau sudah minat pasti bakat itu kan muncul. Desain itu unik loh, Pak. Iya. Desain itu bukan hanya penilaian karena bentuknya, warnanya, bukan. Karena desain itu adalah sekarang milenial. Keren lah. Kalau katanya anak-anak sekarang keren, ya asik nggak? Keren, asik apa? FYP katanya sekarang. FYP kan gitu. Dan seperti itu. Iya, iya. Pak, ini kan saya masih kelas 1. Betul. Saya ini masih ancang-ancang mau PKL di mana gitu, Pak. Nah, betul. Mungkin bisa bahwa sudah dipikir mulai sekarang. Jadi mau PKL mana, dan tergantung bahwa mau milih di mana. Program saya, Mbak, anak-anak bebas untuk memilih. Tetapi satu, tidak boleh banyak yang milih di tempat itu karena akan diseleksi sama saya. Jadi seperti itu. Jadi bahwa tidak usah bingung. Sekarang sudah gimana menurut bahwa mana sukanya, mau kemana? Mau ke advertising, mau ke jurnalis atau broadcasting, dan yang terakhir atau peripheral atau hardware software. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi sama Ya. seperti Mbak Zahra, suka sekali dengan mendesain. Wah, berarti banyak pilihannya nih. Bisa ke Jember dan bisa ke Jakarta. Monggo. Mungkin bisa nanti komunikasi dengan orang tua, Mbak. Terutama orang tua ya, bahwa iya. karena nanti bisa mungkin pengen punya pengalaman di Jember, ketemu dengan orang-orang baru, bisa ke Jember. Mungkin mau di sekolah yang bisa menambah ilmu. Jadi seperti itu, bahwa kalau milihnya terserah bahwa mau milih kemana. Bener ya, Zara? Bener Nggak ada banget. tuntutan, kamu harus di sini. Nggak. Iya kan, tergantung anaknya ya, Pak, maunya di mana. Betul. Kalau tempatnya sama guru sama Pak Anton sudah ditentukan. Betul. Nah, kalau pembimbing nanti akan 2 pembimbing kan sampean, Mbak, kalau masalah PKL. Ada pembimbing PKL, ada pembimbing dari sekolah. Yang pembimbing dari PKL itu adalah Dudi, dunia usaha, yang bertanggung jawab di tempat usaha itu. Tapi kalau yang pembimbing PKL itu adalah guru kita sendiri. Ada guru-guru yang mengajar di kelas 2 yang akan menjadi pembimbingnya bahwa nanti. Jadi Berarti ada 2 pembimbing ya, Pak. betul. Ya, ya. Kira-kira nih, Pak, dibatasi berapa anak dalam satu tempat PKL? Nah, rata-rata ya, khususnya jurusan DKV, rata-rata paling banyak itu 2-3 sampai 3 satu tempat. Bisa yang banyak kalau di dunia broadcast itu biasanya mintanya banyak. Jadi seperti itu, Kak. Kalau Seperti di JTV sama FTV tadi. betul, itu bisa sampai 4-5, monggo kalau di sana, Kak. Jadi bisa. Oh, iya, iya, Pak. Dan ini lagi, Pak, tempat PKL itu anak-anak itu kadang, ini pengalaman saya ada bahwa saya di PKL itu kalau anak-anak itu bagus kerjanya, insya Allah sebelum lulus itu ditarik. Direkrut sama Dudinya ya, Pak. Betul, direkrut tanpa ikut tes, tanpa buat surat lamaran. Itu Gimana? mantap Udah asik, banget asik itu. dah. Nah, jadi seperti itu, Pak. Makanya kita itu kalau tergantung anak-anaknya, kalau punya kelebihan insya Allah akan dimudahkan juga. Berarti sudah ada banyak ya, Pak, siswa yang sudah direkrut sama Dudi? Alhamdulillah, Pak. Banyak anak-anak siswa yang sudah lulus malah kerjanya itu di tempat PKL-nya. Jadi banyak yang ditarik oleh tempat PKL-nya. Tapi ada yang nggak mau juga karena pengen usaha katanya. Jadi ada yang seperti itu. Macam-macam juga anak-anak itu. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi bahwa Seperti
Sepertinya sudah cukup. Sip ya, Pak. Iya. Sudah jelas ini. Oke. Gak kerasa sudah ya guys, waktunya sudah mau habis. Tadi kita sudah sharing-sharing seputar desain komunikasi visual termasuk PKL-nya juga. Betul. Iya, betul. Terima kasih ya Bapak Anton selaku Kajur Multimedia. Sama-sama. Sudah Bukan multimedia loh, Pak. DKV, DKV. saya lupa. Kajur DKV sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Zahra sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Ya, stay tune terus ya di YouTube SMK Baitul Hikmah. Jangan lupa tunggu podcast selanjutnya ya. Dadah.